Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Ada komentar dari Bang Haji Roma Irama terhadap podcastnya Habib Rizik beserta Mas Ari Untung, yang termasuk di dalam apa yang dibicarakan oleh Habib Rizik di situ adalah jangan memprovokasi umat untuk menyerang suatu klan. Dalam hal ini terkhusus Ba'alwi, karena beliau memang termasuk dari situ. Nah, Bang Haji Roma Irama ini tidak terima begitu ya. Jadi seolah-olah perkataannya Habib Rizik ini menyesatkan dan mengecilkan perjuangan yang selama ini digaungkan oleh Ki Imad dengan PWLS, yang termasuk di dalamnya yang bersangkutan Bang Haji Roma Irama begitu. Karena untuk beliau sepertinya membatalkan nasab ini sudah jadi jihad saja ya, yang lebih besar daripada memerangi Siriwil itu. Ini lucu. Padahal dari sekian lama Habib Rizik berbicara di dalam podcastnya Bang Ari Untung, itu apa ya, isinya itu banyak sekali begitu. Jadi kalau misalkan mau di stressing apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, ini sebetulnya pencerahan kepada umat mengenai bagaimana sebetulnya pandangan mengenai hukum Islam atau negara Islam, mengenai Pancasila lah begitu. Ini yang lebih harus digaungkan begitu ya. Jadi kalau misalkan kepentingannya Bang Haji Roma Irama ini memang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berdakwah di jalan Allah itu yang paling utama adalah thalabul ilmi, di antaranya itu ilmu fikih. Yang dikatakannya Habib Rizik itu yaitu fikih dan usulnya dalam konteks Pancasila begitu. Nah, itu tidak disebut sama sekali. Nah, jadi tahulah kita kenapa Bang Haji Roma Irama ini sangat mementingkan sekali bab nasab, sehingga apa-apa yang dikatakan selama sekian menit itu 40 menit lebih ya, itu seakan-akan hanya membicarakan tentang nasab saja, padahal itu di belakang. Nah, jadi adalah tendensi di sini. Nah, untuk membahas apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, saya kasih konteks dulu. Jadi beliau ini, ya Bang Haji ini tidak menerima perkataannya Habib Rizik. Jadi itu mengkerdilkan lah perjuangan PWLS dan mengutip siapa Bang Haji Roma Irama ini mengutip beberapa ayat dan beberapa hadis untuk menjustifikasi bahwa perjuangan mereka itu memang membebaskan belenggu bangsa Indonesia dari penjajahan spiritualnya Bani Ba'alwi, katakanlah begitu ya. Nah, untuk mengomentarinya saya tidak bisa menampilkan video, cuman saya bisa menampilkan transkrip ya, untuk menghindari hal-hal yang orang licik itu lakukan ya. Padahal Bang Haji Roma ini juga sama ngambil cuplikannya lama tuh dari podcastnya Bang Ari Untung ya. Ini saya harap orang-orang yang memang senang sama ilmu sikapnya jangan begitulah ya, karena Anda ini mengeluarkan suatu narasi yang mana orang-orang yang terserang oleh narasi Anda itu memiliki hak untuk menjawab begitu. Ini bukan masalah kayak royalti musik begitu ya. Saya itu kalau ada orang-orang yang mau ngambil video saya kemudian diklip kemudian disebarkan, ya itu mah terlepas ya dari isinya nanti tersebarnya menjadi fitnah atau tidak, ya nggak jadi masalah, karena memang orang-orang yang sering saya katakan di dalam YouTube, mereka itu memiliki hak untuk menjawab begitu. Jadi kalau misalkan mau supaya clear menjawabnya itu mereka mau mengambil potongan video saya, silahkan. Itu sikap ilmiah ya, seharusnya begitu. Nah oke, sekarang kita langsung masuk kepada pembicaraannya Bang Haji Roma Irama nih. Jadi saya mulai dari menit kelima ya, karena memang sebelumnya itu muqaddimah seperti biasa. Jadi ada orang-orang yang menuduh Ba'alwi ini pembohong, pendusta, nasabnya palsu, bla bla bla, membuat propaganda sehingga membuat keresahan di kalangan umat ini. Secara tidak langsung dia telah menyudutkan tokoh-tokoh yang secara ilmiah, secara faktual yang membuka bahwa nasab Ba'alwi ini palsu. Nah, jadi dia mengatakan menuduh Habib-Habib ini pembohong, penjahat. Benar enggak dia pembohong? Ya, nah, intinya di situ. Susah kalau enggak ada intonasi itu ya. Nah, jadi apa yang dibicarakan oleh
Habib Rizik, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu menurut Bang Haji Roma malah itulah yang meresahkan, bukan membatalkan nasabnya, ya. Kemudian mengatakan di sini apa? Jadi kenapa ini bisa sampai ada serangan kepada Bani Ba'alwi? Karena Bani Ba'alwi ini banyak menyebarkan khurafat, sehingga muncul sikap kritis dari para ulama yang diawali oleh Kiai Imaduddin Utsman. Kemudian diikuti oleh ahli biologi, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa DNA-nya nggak nyambung. Kemudian muncul lagi Ibrahim Ali, ya, siapa itu, Menachem Ali. Ini transkripnya agak bermasalah, yang mengatakan secara filologi data sejarahnya secara tidak sampailah begitu, ya. Nah, jadi ada kan orang-orang yang di ujung apa bahasanya itu, ya, tombak, ya, di ujung tombak. Jadi strikernya pembatal nasab kan itu, ya. Ya, siapa, Ki Imad, kemudian Dr. Sugeng, kemudian dikatakanlah kemarin siapa, Menachem Ali, ya, yang belum profesor itu, dokternya juga belum, Menachem Ali itu. Nah, ini banyak misinformasi sebetulnya. Jadi untuk orang-orang yang cerdas dari sini saja seharusnya bisa melihat bagaimana kapasitas orang-orang yang membatalkan nasabnya Ba'alwi. Mereka itu tidak memiliki kapabilitas untuk memfilter informasi dengan cermat. Jangankan informasi yang sifatnya itu kompleks, informasi yang sifatnya sederhana pun mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk memfilternya, tidak memiliki kemampuan untuk menyaringnya. Sehingga itu dijadikan justifikasi bagi mereka akan benarnya apa yang dikatakan oleh Ki Imad, ya. Padahal aslinya tidak demikian. Kalau kita memiliki sedikit saja filter untuk membedakan informasi mana yang benar, mana yang tidak, begitu. Nah, kemudian sampai mana tadi, ya? Jadi kata filologi atau kata DNA ini mungkin, ya, di menit 637 nih. Mereka bukan orang-orang Arab. Nah, jadi kenapa ini muncul tesis Kiai Imaduddin dan para ulama semuanya? Kenapa? Yaitu katanya karena tindakan-tindakan perlakuan dari habaib yang memang suka merusak akidah umat Islam. Jadi Kiai lagi siapa, Bang Haji Roma Irama ini beliau itu melihat bahwa adanya respon dari Kiai Imad begitu, dan kroni-kroninya itu karena para habaib ini suka mengeluarkan kisah-kisah yang aneh, kisah-kisah yang khurafat, sehingga membahayakan akidah dan itu harus diluruskan begitu. Nah, cara meluruskannya bagaimana mereka itu? Cara meluruskannya dengan membatalkan nasab Ba'alwi. Ini lucu. Jadi begini, ya, kalau misalkan yang keluar dari Bani Ba'alwi itu dianggap khurafat, misalkan nanti dari kisah-kisah karomah yang diucapkan begitu, padahal itu juga nanti banyak kritiknya. Itu caranya bukan dengan membatalkan nasab, bukan dengan meminta perkara-perkara yang belum pernah dipinta oleh ulama kita sebelumnya. Ini udah nggak nyambung nih apa yang terjadi dan apa yang dipinta begitu. Kalau misalkan yang dikritisi oleh kelompoknya Ki Imad ini adalah katakanlah quote and quote penyesatan yang berakibat fatal kepada akidah, ya jelaskan akidahnya, bukan diruntuhkan nasabnya. Ini nggak nyambung begitu. Masa dari motif penyesatan jadi meruntuhkan nasab? Masa seperti itu? Ya, ini kita sepakat nih sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Syiah itu sesat. Kita sepakat tuh dalam beberapa case, ya, yang mana kesesatannya itu tidak lebih parah daripada Wahabi dalam beberapa case, karena ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Sunni dengan Syiah begitu. Nah, kapan kita itu pernah mendengar para ulama itu meruntuhkan para imam Syiah ini dari keadaan mereka sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW? Nggak pernah terjadi. Ya, itu nanti paling kita misalkan di dalam kitab-kitab tauhid, para ulama itu ya meruntuhkan argumen yang mereka bangun yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan mereka itu mengatakan bahwa Sidna Ali itu yang paling berhak untuk menjadi khalifatul Rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu nggak pernah mengatakan bahwa Imam Syiah
itu bukan keturunannya Rasulullah SAW, harus tes DNA dan lain sebagainya, tidak ada kitab sezaman, nggak pernah. Ya sudah, subhatnya saja yang ini di-erod begitu, di counter argumen mereka, selesai. Begitu caranya. Kalau ini adalah pemantiknya. Nah, makanya tidak pernah ditemukan para ulama terdahulu sebelum Ki Imad ini, yang mana saya juga tidak berarti mengakui dia sebagai ulama, itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak ditemukan begitu. Makanya dalil mereka itu bukan adanya ulama atau para ulama membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi dalil mereka itu tidak adanya dalil. Yang mana tidak adanya dalil, itu dalil yang mereka pinta, bukan dalil pada kenyataannya. Nah itu ya, aneh-aneh aja ini Bang Haji Roma Irama itu. Kemudian mengatakan beliau itu di menit 658, tindakan-tindakan perlakuan-perlakuan dari habaib yang memang suka merusak akidah umat Islam. Nah contohnya apa? Contohnya dengan mengglorifikasi leluhur-leluhur, ya leluhur-leluhur Ba'alwi, seperti Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali satu hari. Kemudian ada yang bisa memadamkan api neraka. Kemudian ada yang bisa menurunkan hujan susu. Kemudian ada yang bisa menurunkan rantai emas. Ini khurafat-khurafat yang bisa merusak akidah umat. Nah, dari sini kita bisa menilai sejauh apa Bang Haji Roma Irama itu ngaji tauhidnya. Ini sebetulnya Bang Haji itu guru tauhidnya siapa? Atau patokan akidahnya itu kitab apa? Mungkin tidak akan pernah terjawab ya, karena ya kalau dilihat dari cara yang bersangkutan ini berpikir, nggak ada usul berpikir tauhidnya. Hal-hal yang seperti dibicarakan ini, satu ya, bahwa ini termasuk dari bab karomah. Yang mana bab karomah itu bukan bisa mi'raj 70 kali, bukan. Bisa menurunkan rantai emas dari langit, bukan bisa itu. Kemudian bisa apa namanya tadi, menurunkan hujan susu ya, bukan seperti itu. Ini bukan dari perkara bisa, tapi perkara itu terjadi atau tidak. Jadi khariqulil adat itu bukan perkara yang bisa dilaksanakan berulang-ulang sesuai dengan kehendaknya orang yang menginginkan begitu. Ya coba nih misalkan khariqul adat itu kan secara umum ya. Itu nanti secara khususnya ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah. Kita bahas dua inilah karena ini yang sedang kita bahas di sini. Jadi ada mukjizat, ada karomah. Nah, mukjizat dan karomah ini jenisnya sama. Nanti beda fasolnya tuh. Jenisnya itu apa? Khariqul adah. Perkara yang keluar dari kebiasaan, itu jenisnya. Nanti fasolnya berbeda. Kalau yang satu itu, yaitu mukjizat keluar dari orang yang mengaku sebagai Rasul. Kalau yang kedua, yaitu karomah, itu keluar dari orang yang soleh tanpa disertai pengakuan sebagai Rasul. Nah, ini bukan termasuk dari hal yang bisa dilakukan kapan saja. Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam itu membelah laut, itu hanya satu kali saja terjadi. Dan itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat ke tanah. Sudah seperti itu, ya. Nah, nanti misalkan yang berkali-kali seperti mengeluarkan air dari batu, itu kan terjadi ya pada Nabi Musa. Itu pun bukan atas keinginannya Nabi Musa kayak kita mau kapan aja ngambil air dari galon. Enggak, itu ada waktunya. Jadi kalau misalkan sudah waktunya settle, itu kan 40 tahun di Altih tuh Nabi Musa itu kan butuh air. Gimana perjalanan selama 40 tahun itu nggak melakukan irigasi untuk menanam, kemudian tidak menternak hewan-hewan, kan gimana nih minumnya? Nah, makanannya kan dari manna dan salwa, kemudian minumannya itu kan dari batu. Nah, batu itu nggak bisa setiap saat dipukul kemudian keluar air, nggak, nunggu perintah Allah dulu, begitu. Atau ada tanda-tandanya seperti tanda sholat begitu ya. Kalau misalkan sudah settle di satu tempat untuk mendirikan kemah, baru dipukul itu batunya, baru keluar air begitu. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, beliau itu salah satu mukjizatnya kan apa? Mi'raj, ya, Mi'raj. Mi'raj itu kan naik buraq tuh. Lah naik buraq itu kan sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, kok harus naik unta? Kenapa nggak naik buraq aja, cepet kan bisa langsung nyampe begitu? Nggak seperti itu. Jadi itu bukan kesaktian yang kayak di film-filmnya Bang Haji Roma Irama waktu yang bersangkutan ini masih muda begitu ya.
Ya beliau kan punya film-film kesatria-kesatria tuh yang bisa mengeluarkan keanehan-keanehan. Ya nggak seperti itu. Jadi ya untuk orang yang punya ilmu sedikit saja dari ilmu akidah, yang dibicarakan oleh Bang Haji Roma Irama ini bukan hujah atas gugurnya Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau atas hurufat-hurufat yang mereka bicarakan begitu. Tapi ini adalah apa ya? Deklarasi atau ikrar atas kebodohan yang bersangkutan begitu. Orang yang punya ilmu tahu ini orang luar biasa apa ahmaknya itu ya. Luar biasa itu kalahimar. Bang Haji Roma Irama itu. Masya Allah. Nah itu jadi begitu. Dan itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kisah-kisah yang disebutkan ini harus dibaca secara utuh teksnya. Jangan pakai narasinya Ki Imad. Kalau pakai narasinya Ki Imad, itu jadinya ya acak-acakan seperti ini pemahamannya. Saya tuh pernah baca langsung, misalkan seperti yang Mi'raj 70 kali, itu nggak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang memang benci kepada Bani Ba'alwi. Saya katakan wallahi ya, demi Allah ini, demi Allah, itu fitnah atas faqih muqaddam. Demi Allah itu fitnah atas faqih muqaddam. Kalau misalkan begini ya, saya tidak tahu itu terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Karena memang bahasanya tidak seperti itu. Bahasanya bukan begini, saya mi'raj 70 kali, nggak seperti itu. Atau misalkan bahasanya itu di depan panggung begitu ya, mengatakan saya mi'raj 70 kali. Nggak seperti itu. Itu surat menyurat dengan gurunya. Yang mana kalau itu dibaca secara utuh, orang yang pernah mengalami perjalanan spiritual atau pengalaman spiritual, itu akan paham apa yang dikatakan oleh faqih muqaddam itu. Bakal paham. Nah, orang yang tidak memiliki kapasitas sedikit pun di dalam pengalaman rohani atau di dalam pengalaman spiritual, itu dikiranya dalam pikirannya itu naik kambing lah katakan begitu ya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha begitu. Itu yang ada di pikiran dia. Padahal nggak seperti itu. Narasinya pun tidak seperti itu. Nah ini fitnah yang sangat besar. Saya katakan wallahi demi Allah. Itu adalah fitnah. Dan orang yang mempercayai itu termakan fitnah. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali bikin fitnah kayak gini. Ya, karena itu harusnya dibacakan secara utuh begitu. Dalam pengertian fitnahnya itu bukan apanya ya. Bukan itu terjadi atau tidak, tetapi narasi yang dibentuknya ini adalah fitnah begitu. Sekali lagi saya nggak tahu itu kejadiannya kayak gimana. Cuman yang diucapkan sama orang-orang yang membatalkan Bani Ba'alwi tentang Mi'raj faqih muqaddam ini adalah fitnah. Termasuk juga turunnya rantai emas. Itu pun fitnah juga harus dibaca secara utuh. Kalau yang hujan susu saya belum pernah melihat teksnya begitu. Saya harus baca dulu teksnya. Saya nggak maulah sekarang mendengar dari orang, oh begini dan begitu. Alah pas waktu dibaca teksnya, lah kok jauh dengan pemahaman apa yang coba disampaikan oleh teks itu. Begitu. Jadi teks itu dia memiliki makna yang mana maknanya itu harus kembali kepada makna orang yang menulis. Sohibul qaulnya, sohibul maqolnya, bukan tergantung apa yang kamu pahami begitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam bab kalau di dalam hermeneutik ya diantaranya itu. Nah kemudian kalau kita lanjutkan ya, nah hurufat itu kata Bang Haji Roma ya disebarluaskan untuk membuat pendengar ini tidak menggunakan akal sehat. Ya akhirnya taat atas kehebatan leluhur mereka. Kemudian dikatakan oleh Bang Haji itu, Ba'alwi ini belum pernah mengagung-agungkan Rasulullah SAW atau kehebatan para sahabatnya. Nah ini dikatakan fitnah ya memang fitnah. Dan jadi kalau misalkan dikatakan seluruhnya yaitu fitnah lah. Ba'alwi tidak pernah. Ingat ya, ini adalah salah satu ciri bahwa Bani Ba'alwi itu betul-betul dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu ciri. Apa cirinya itu? Kena fitnah. Coba bayangkan ya, kalau misalkan saya ini bikin jelek lah, misalkan saya bikin perbuatan buruk nih. Saya bikin perbuatan buruk, tapi yang kamu omongin itu bapak saya. Berhenti di bapak saya misalkan ya. Bapak saya diomongin nih. Dasar Bani Ipin misalkan begitu. Atau yalah Bani Ipin lah begitu. Itu kan Bani Ipin banyak tuh, ada dua lah minimalnya kan, ada saya sama adik saya. Adik saya lo nggak ikut-ikutan atas keburukan saya lah diomongin.
Yang ngomonginnya ini loh nanti akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang diomonginnya. Jadi Bani Ba'alwi ini banyak. Saya katakan kemarin yang ada di dunia saat ini saja, ini approximate ya. Kira-kiranya itu 6 juta, bisa lebih daripada itu. Tatkala ada 1 atau 2 orang atau 3 orang, yang mana kumpulkanlah sampelnya. Nanti ada dawir ya, kemudian ada tidak berilmu sudah ngomong di mimbar. Kemudian kamu katakan itu Bani Ba'alwi. Nggak ngomong 1 orang saja. Saya kan kalau misalkan ngomongin kayak Bang Haji ini ya saya ngomongin 1 orang saja, Bang Haji saja. Selesai begitu. Tapi kalau ini diomongin Ba'alwi, coba ini nanti Bang Haji Roma Irama ini, itu kebaikannya akan diambil oleh seluruh Ba'alwi. Bancaan tuh. Atau kalau sudah habis kebaikannya, karena entah ya Bang Haji ini punya kebaikan atau tidak, ya saya husnuzon, pastilah punya kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikannya akan diambil oleh Bani Ba'alwi. Kalau tidak memiliki kebaikan atau sudah habis kebaikannya, keburukannya Bani Ba'alwi akan diambil oleh Bang Haji Roma Irama. Dan ini bukan Bang Haji saja, orang-orang yang mengikutinya juga begitu. Nah ini mau gimana? Ya, itu bukti sebetulnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata caranya seperti ini. Kalau saya itu enak aja diomongin sama orang. Bawa aja kalau begini, kalau kamu mau membicarakan buruk saya, please ya, bawa nama bapak saya. Namanya Pak Ipin Arifin. Bawa tuh, jelek-jelekin sekalian bapak saya. Supaya bapak saya itu kesalahan-kesalahannya diambil sama kamu. Begitu. Sekalian bawa-bawa nama kakek saya. Nama kakek saya itu Pak Suwarman. Jadi bilang saja Bani Suwarman begitu. Kalau mau jelek-jelekin saya. Ya itu bagus itu. Biar keburukan beliau itu diambil sama kalian. Begitu. Dan kebaikan kalian diambil sama beliau-beliau itu. Sama anak-anaknya semua nanti. Ini besar loh. Lihat ya bahayanya kesalahan atau bahayanya dosa itu. Tatkala dia dilaksanakan di dunia, orang yang melaksanakan kesalahan atau melaksanakan dosa itu tidak menerima konsekuensinya secara langsung. Ya kalau konsekuensinya diterima secara langsung, nggak bakalan ada orang yang berani berbuat keburukan dan kesalahan begitu. Nah ini luar biasa siapa Bang Haji Roma Irama itu. Kemudian setelah mengatakan itu, ya ini kan nanti akhirnya glorifikasi terhadap leluhur dijadikanlah itu penjajahan spiritual sehingga menyembah para habaib. Kemudian menghina ulama-ulama Indonesia. Nah ini apakah terjadi begitu ya, menghina ulama-ulama Indonesia? Lah mereka itu orang Indonesia juga kok begitu. Cuman kalaupun misalkan ya, saya tidak menafikan ada kalimat-kalimat yang bisa diartikan demikian. Jadi kalau misalkan ada orang Bani Ba'alwi nanti berkata yang menyakiti para alim atau para ulama yang tidak memiliki darah Ba'alwi, katakanlah begitu dulu ya, karena kita kan sedang tidak musalamah nih bahwa Ba'alwi ini turunnya Rasulullah SAW atau bukan. Nah, memang ada begitu perkataan-perkataannya nyelekit sama hati itu ada. Cuman apakah itu sikap resmi dari Ba'alwi atau bukan? Apakah itu memang seluruh Ba'alwi demikian atau tidak begitu? Sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah Ba'alwi, bukan orangnya satu-satu. Ya, tolonglah lihat itu objektif begitu. Saya ini melihat misalkan kepada Kang Deddy Mulyadi ya, kesalahannya yang sangat fatal yaitu di dalam hal akidah, di dalam hal tauhid. Apa saya itu menyebutkan semua orang Purwakarta demikian? Kan tidak. Apalagi sampai saya mengatakan orang Sunda demikian. Lah saya sendiri orang Sunda begitu. Bang Haji Roma Irama ini kan juga pernah dinisbahkan kepada Ba'alwi. Lah kok ngomongin seperti itu? Ini sebuah keanehan. Jadi jangan seperti itulah Bang Haji ya. Kalaupun memang ada, kita tidak menafikan ya. Kalaupun memang misalkan ada. Karena yang susahnya dari omongan itu, kadang-kadang ya kita ini tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Tetapi dari omongan kita ada saja yang tersakiti itu. Itu memang sudah lumrah seperti itu. Jadi perkataan itu kan memang demikian. Contoh misalkan tatkala kita bersyukur ya, bahwa saya ini misalkan bersyukur lah punya gaji misalkan begitu ya, 1 bulan itu 10 juta misalkan. Kan orang yang gajinya di bawah itu merasa nggak enak, padahal saya nggak ada niat buat ngejelekin dia begitu. Ini pernah terjadi dahulu kan kepada salah satu sufi, ada di dalam Risalah Al-Qusyairiyah. Tatkala beliau itu memiliki warung begitu, memiliki katakanlah ruko di pasar. Kemudian pasarnya itu kebakaran.
Nah, tatkala pasarnya itu kebakaran, sang sufi ini diberitahu begitu ya, "Syekh, pasar kebakaran, cuman ruko engkau tidak kebakaran." Kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillah." Nah, setelah mengatakan alhamdulillah itu langsung beliau menyesal. Kenapa? Karena perkataan alhamdulillahnya ini apabila didengar oleh orang-orang yang warungnya terbakar, itu bisa menyakiti hati mereka begitu. Nah, itu memang terjadi ya, sampai itu ditobati. Tobatnya itu 15 tahun ya, nggak selesai begitu. Nah, dalam pengertian ya nggak habis-habis taubatnya. Ya itu. Jadi kita itu dalam perkataan ya kadang-kadang ya tidak berniat untuk menyakiti seseorang, tapi ada saja orang yang tersakiti. Nah, kalau misalkan Bang Haji Roma Irama ini mengatakan bahwa Bani Ba'alwi ini menghina ulama-ulama Indonesia, kalau husnuzon kita ya, mereka itu tidak ada niatan menghina, cuman menyebutkan kelebihan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ya demikian adanya begitu. Ini nanti akan kita bahas lagi ya permasalahan ini, karena mungkin satu video nggak bakalan cukup nih tentang Bang Haji Roma Irama. Nah, kemudian disebutkan di sini apa ya tadi, glorifikasi terhadap leluhur mereka, kemudian menjadi penghinaan terhadap ulama-ulama Indonesia, itu menjadikan pembodohan, kemudian cerita-cerita khurafatnya itu dijadikan modal untuk mendawir. Jadi dari penjajahan spiritual terjadilah penjajahan ekonomi yang berupa dawir-dawir itu yang menyengsarakan banyak orang yang keluhan-keluhannya itu sudah sampai kepada Bang Haji Roma Irama. Ini kan muter di situ aja gitu ya. Permasalahannya dawir lagi. Padahal itu nggak semua Ba'alwi. Kalau semua Ba'alwi demikian, saya udah habis begitu. Saya itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Ya, kalaupun ada, ya itu kan tidak semua Ba'alwi. Kalaupun ada, yang mana sudah saya tantang lah kemarin, berikan sampelnya itu nggak bakalan nyampe 20%, 1% nggak bakalan sampai. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya dulu ya, Bang Haji Roma Irama ini itu sebetulnya nanti banyak kebodohan yang lebih parah daripada ini. Jadi biar seru ya. Nanti kebodohan yang lebih parah daripada ini ada, dan akan kita lanjutkan insya Allah video ini ya. Jadi saya banyak PR yang harus dilanjutkan. Kita akan fokus ke sini dulu, ke Bang Haji dulu ya. Nanti akan kita jelaskan kebodohan yang lebih parah daripada yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.